Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang permainan layangan. Saya Fitri Arista Widya dengan NPM 722-720-390. Saya Elia Masumaliza dengan NPM 722-720-391. Saya RAJ Nadifa Alia Firunisa dengan nomor NPM 722-720-393. Saya Amelia Putri Agustin dengan NPM 722-720-397. Saya Jauhari Arifin dengan NPM 722-720-409. Saya Syukurya Dianto dengan NPM 722-720-0415. Permainan layangan adalah permainan menerbangkan benda ringan yang disebut layangan, dan itu merupakan permainan tradisional yang terkenal di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Bagi banyak orang, menerbangkan layangan bukan hanya sekedar hobi, tapi juga seni dan strategi. Ada kepuasan tersendiri saat melihat layangan kita menari-menari di langit, mengikuti arah angin, sementara kita memegang kendali penuh di tangan. Layangan biasanya dimainkan di tempat-tempat terbuka, seperti lapangan luas, pantai, atau sawah. Tempat-tempat ini dipilih karena anginnya cukup baik dan tidak ada banyak penghalang seperti pohon atau bangunan-bangunan tinggi. Layangan sendiri itu dibuat dari rangka yang ringan, biasanya terbuat dari bambu yang dilapisi dengan kain, plastik, ataupun kertas. Di mana bentuknya pun bermacam-macam, dari yang sederhana sampai yang sangat indah yang diberi warna-warni yang cerah. Peraturan permainan layangan. Ada banyak jenis permainan layangan, tetapi yang paling seru dan punya aturan jelas adalah layangan aduan. Tujuan utama dalam layangan aduan adalah mengalahkan layangan lawan, biasanya dengan memutus benang layangan mereka. Berikut adalah beberapa aturan umum dalam permainan layangan aduan. A. Peralatan yang dibutuhkan. Layangan aduan. Ini adalah layangan khusus yang dirancang agar lincah dan mudah bermanuver di udara. Benang jelasan. Benang ini sangat penting. Benang jelasan adalah benang yang permukaannya dilapisi bubuk kaca halus atau bahan lain. Gulungan benang, kenur, alat untuk menyimpan dan menggulir benang rapi dan mudah. Selanjutnya yaitu area permainan. Sebaiknya di area yang luas, terbuka, dan bebas dari halangan. Angin yang stabil sangat membantu. Adapun cara memulai permainan, yang pertama itu kedua pemain akan menerbangkan layangan mereka masing-masing. Terus setelah layangan stabil dan terbang dengan baik di udara, barulah pemain mulai mendekatkan layangan mereka ke layangan lawan. Proses aduan. Pemain akan menggunakan berbagai teknik untuk membuat benang layangan mereka bersilang atau bergesekan dengan benang layangan lawan. Yang kedua, keterampilan mengulur atau melepas dan menarik benang, serta menggerakkan layangan menjadi kunci utama untuk mengadu benang. Yang ketiga, tujuannya adalah agar benang layangan Anda yang tajam bisa menggesek dan memutus benang layangan lawan.
Selanjutnya, perbandingan dan proporsi. Berat dan luas. Ada perbandingan yang pas antara berat layangan dan luas permukaan sayapnya. Layangan yang terlalu berat untuk ukurannya tidak akan terbang tinggi. Sedangkan yang terlalu ringan mungkin sulit dikendalikan saat angin kencang. Selanjutnya, titik keseimbangan. Penentuan di mana benang harus diikat pada layangan sangat penting. Ini memerlukan pemahaman proporsi agar layangan seimbang di udara dan tidak oleng. Perkiraan dan estimasi. Yang pertama, arah dan kecepatan angin. Pemain layangan jago dalam memperkirakan arah dan seberapa kencang angin bertiup. Ini penting untuk tahu kapan waktu yang tepat untuk meluncurkan layangan dan bagaimana harus bermanuver. Mereka mengamati pola angin dan membuat keputusan berdasarkan perkiraan ini. Yang kedua, jarak antar layangan. Dalam layangan aduan, pemain harus bisa memperkirakan jarak antar layangan mereka dan layangan lawan. Ini membantu mereka memutuskan kapan harus menyerang atau bertahan. 4. Etnosains dalam permainan layangan. Selain matematika, permainan layangan juga syarat dengan prinsip-prinsip sains yang diterapkan secara alami. Ini yang disebut etnosains, yaitu ilmu pengetahuan yang ada dalam praktik budaya. A. Aerodinamika. 1. Daya angkat atau lift. Ini adalah prinsip utama mengapa layangan bisa terbang. Layangan dirancang sedemikian rupa agar aliran udara di atasnya lebih cepat daripada di bawahnya, menciptakan tekanan yang lebih rendah di atas dan tekanan yang lebih tinggi di bawah. Perbedaan tekanan inilah yang mendorong layangan ke atas. Contoh sederhana, bayangkan Anda menjulurkan tangan keluar jendela mobil yang sedang melaju. Jika telapak tangan Anda datar menghadap depan, angin akan mendorongnya ke belakang atau hambatan. Tapi, jika Anda sedikit memilihkan telapak tangan ke atas, tangan Anda akan terasa terangkat. Itulah prinsip daya angkat pada layangan. Selanjutnya, gaya hembusan atau drag hambatan udara. Saat terbang, layangan juga mengalami hambatan di udara. Desain layangan yang baik berusaha mengurangi hambatan ini agar layangan bisa bergerak lebih efisien dan tidak cepat jatuh. Contoh sederhana, coba dorong selembar kertas datar di udara. Kertas itu akan melambat dengan cepat karena hambatan udara yang besar. Tapi, jika Anda melipatnya menjadi bentuk pesawat kertas yang ramping, ia akan meluncur lebih jauh karena hambatannya lebih kecil. B. Fisika atau daya dan gerak. Daya tarik. Benang layangan menahan daya tarik yang dihasilkan oleh angin yang mendorong layangan dan berat layangan itu sendiri. Contohnya sederhana, ketika layangan terbang tinggi dan angin kencang, gravitasi ini adalah gaya yang menarik layangan ke bawah agar layangan bisa terbang. Contoh sederhananya, jika angin tiba-tiba berhenti, layangan akan langsung jatuh ke tanah karena tidak ada lagi daya angkat yang melawan gravitasi. Selanjutnya yaitu keseimbangan dinamis. Layangan adalah sistem yang terus bergerak dan harus menjaga keseimbangan. Ada 4 gaya utama yang harus bekerja pada layangan: daya angkat, gravitasi, tarikan benang, dan hambatan udara. Layangan harus bisa menyeimbangkan semua gaya ini agar tetap stabil di udara. Contoh sederhana, seorang pemain layangan terus-menerus menarik dan mengulur benang sedikit demi sedikit untuk menjaga layangan tetap stabil dan tidak oleng saat angin berubah-ubah. Ini adalah upaya menjaga keseimbangan dinamis. Meteorologi atau pengetahuan tentang cuaca. Yang pertama, arah dan kecepatan angin. Pemain layangan adalah pengamat cuaca yang baik. Mereka tahu kapan angin terlalu kencang atau bisa merusak layangan, atau terlalu lemah atau layangan sulit terbang. Mereka juga tahu arah mata angin yang paling baik untuk
Mereka juga tahu arah angin yang paling baik untuk meluncurkan dan bermanuver. Contoh sederhana, sebelum menembakkan layangan, pemain seringkali melihat arah asap atau dedaunan yang bergerak untuk menentukan dari mana arah angin bertiup. Yang kedua, turbulensi. Pemain bisa merasakan jika ada angin yang tidak stabil atau berputar-putar atau turbulensi dan akan menyesuaikan kendali layangan agar tidak jatuh atau oleng. Contoh sederhana, jika layangan tiba-tiba bergoyang-goyang tidak beraturan atau seperti kehilangan kendali sesaat, itu bisa jadi karena layangan masuk ke area turbulensi. Pemain akan segera menyesuaikan tarikan benang atau menstabilkannya. Selanjutnya, inovasi material. Pertama, pemilihan bahan. Proses pembuatan layangan melibatkan pemilihan bahan yang tepat. Bahan harus ringan, kuat, dan tahan terhadap angin. Misalnya bambu untuk rangka dan kertas atau plastik untuk menutupinya. Contoh, menggunakan bambu yang ringan dan lentur untuk rangka layangan agar mudah terbang. Dan kertas minyak yang tipis tapi kuat sebagai penutupnya. 2. Benang gelasan. Benang gelasan adalah contoh inovasi material. Benang biasa diperkuat dengan bubuk kaca agar menjadi tajam, menjadikannya alat yang efektif untuk aduan. Contoh sederhana, benang jahit. Benang jahit biasa tidak akan bisa memutus benang layangan lawan, tapi benang yang dilapisi serbuk kaca halus atau gelasan menjadi sangat tajam dan efektif untuk aduan. Permainan layangan bukan hanya sekedar hiburan. Di baliknya ada banyak pelajaran tentang sains, dari matematika yang bisa kita dapatkan secara tidak langsung. Ini menunjukkan bagaimana tradisi dan ilmu pengetahuan bisa berjalan beriringan.